Balik lagi di channel Skydive Skydive Indonesia. Kita ulas lagi yang kemarin. Kemarin kita udah mengulas sedikit banget tentang indoor skydiving atau biasa disebut dengan wind tunnel. Oh, wind tunnel itu lebih ke alat ya. Iya, betul. Alatnya namanya wind tunnel, indoor skydiving. Cuman kita mau bahas nih, kita mau nanya di episode pertama kita udah tahu kalau seandainya terjun payung itu lewat pesawat. Nah, sekarang indoor skydiving ini termasuk dari skydive atau enggak sih, Bro? Nah, jadi sejak beberapa tahun terakhir, Federasi Aerosport Internasional atau FAI, dia membahas bahwa indoor skydiving itu resmi jadi masuk menjadi salah satu jenis dari skydiving itu sendiri, walaupun tidak terjun dari pesawat. Nah, kita akan ngebahas emang pakai alat apa dan perbedaan dan persamaannya. Pertama, indoor skydiving itu menggunakan alat yang tadi Tama sampaikan, yaitu namanya wind tunnel. Wind tunnel itu adalah berupa sebuah cerobong atau tabung gitu. Tabung yang dengan memiliki sistem udara yang sehingga udara itu bisa memberikan daya tarik dan atau gaya dorong. Daya sekarang sih daya dorong kebanyakan ya, daya dorong. Ada juga yang sekarang daya tarik ya, tapi tergantung teknologi yang dipakai sih. Kecepatannya itu bisa menyamai kecepatan ketika kita free fall atau jatuh bebas di udara. Nah, sedangkan perbedaan dan persamaannya, gue mulai dari persamaannya. Nah, persamaannya itu kalau dirasain kita masuk ke dalam wind tunnel itu rasanya itu mirip banget sama kita lagi free fall, bener nggak sih? Banget, dan itu sangat membantu kita pada saat melayang di udara sih. Kalau gue lagi terjun payung, sebelumnya gue belajar masuk ke wind tunnel, gue jadi cepet bisa. Iya bener, tapi ada perbedaannya tentu. Yang paling pertama perbedaannya kalau di indoor skydiving atau wind tunnel kan cerobongnya tabungnya itu kan nggak gede-gede amat ya, Tam. Jadi berbeda kalau kita di udara atau di langit, bebas mau kemana bebas, aja. nggak ada batasnya gitu. Tapi sebelum sampai ke tahap lebih lanjut harus ingat, the sky is white, but there are no room for mistake. Nah, jadi nggak boleh ada sedikit pun sebuah error. Jadi memang sih katanya udara itu luas ya, tapi nggak boleh ya kita buat sebuah kesalahan. Tapi itu juga yang jadi membedakan sama indoor skydiving. Kalau di wind tunnel kan kita ya mungkin nggak boleh error juga, tapi karena masih di darat-darat juga, jadi ruang errornya nggak lebih kecil berarti ya dari skydiving itu sendiri. Dan perbedaan lainnya tentu bahwa indoor skydiving itu kita nggak terjun dari pesawat, walaupun secara resmi federasi mengakui itu adalah bagian dari skydiving. Dan kalau teman-teman ingin tahu di mana tempatnya wind tunnel atau indoor skydiving di Indonesia ini udah banyak banget sebenarnya. Contohnya di Jakarta, di Malang, di Bandung tuh udah ada. Tetapi masih milik salah satu institusi di negara, yaitu milik Tentara Nasional Indonesia. Ya, betul. Dan kalau teman-teman mau belajar secara komersil, bisa berangkat ke Bali. Atau nanti mudah-mudahan di Jakarta akan ada. Yep. Nah, coba cari deh, googling sendiri. Gue nggak bisa nyebutin di sini. Silakan teman-teman cari. Mudah-mudahan semakin banyak wind tunnel ini, semakin banyak juga minat orang-orang Indonesia untuk melaksanakan terjun payung atau skydiving. Nah, ternyata memang indoor skydiving itu menjadi daya tarik tersendiri. Betul, media yang sangat membantu buat menarik orang belajar buat skydiving. Pertama, yang kedua juga buat belajar itu sendiri, karena buat belajar kita langsung ke udara, sekarang kita sering banget kursus skydiving itu kita sinkronkan dengan wind tunnel atau dengan indoor skydiving, sehingga kita ketika di free fall-nya tadi yang kayak Tamal jelasin, kita bisa melakukan materi-materi yang lebih banyak karena kita sudah berkemampuan dari indoor skydiving. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut cerita-cerita tentang skydiving, jangan lupa tonton terus. Subscribe apa nonton? Nonton terus baru subscribe ya. Oke, tonton terus di channel Skydive Indonesia.